disampaikan. Berita harus segera disampaikan, karena jika tidak, berita akan basi dan tidak mendapatkan perhatian masyarakat. Materi selanjutnya yaitu unsur-unsur teks berita. Nah, dalam suatu berita, kualitas berita yang baik harus memenuhi kriteria atau unsur-unsur berita. Nah, di sini, tahukah kalian apa saja unsur-unsur teks berita? Ya, betul sekali. Unsurnya yaitu mencakup 5W1H. Apa itu 5W1H? 5W1H adalah singkatan dari what, who, where, when, why, dan how. Atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah adik singga. Lalu, apa yang dimaksud dengan adik singga atau 5W1H tersebut? Nah, baik. Di sini kita akan bahas secara rinci tentang unsur-unsur berita. Unsur yang pertama yaitu what, apa. Unsur ini menjelaskan mengenai peristiwa yang sedang terjadi. Peristiwa yang diberitakan pun harus sesuai fakta dan benar-benar terjadi tanpa boleh ditambahkan opini atau pendapat lain. Yang kedua yaitu where atau di mana. Unsur ini menjelaskan tempat di mana peristiwa atau kejadian itu terjadi. Berita harus memuat informasi mengenai lokasi kejadian sehingga berita menjadi jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat. Yang ketiga yaitu unsurnya when atau kapan. Unsur ini menjelaskan mengenai kapan terjadinya peristiwa yang sedang dibahas di dalam berita. Waktu kejadian berita ini penting dijelaskan dalam berita agar dapat dengan mudah dipahami dan diketahui oleh masyarakat. Yang keempat yaitu who atau siapa. Unsur ini menjelaskan siapa saja yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Orang-orang atau pihak yang terlibat harus diinformasikan dengan benar agar lebih jelas sehingga mudah dipahami dan tidak membingungkan atau menimbulkan kesalahpahaman. Selanjutnya, unsur yang kelima yaitu why atau mengapa. Unsur ini menjelaskan alasan kenapa peristiwa di dalam berita itu bisa terjadi. Unsur ini meliputi alasan dan latar belakang terjadinya peristiwa yang diberitakan sehingga pemirsa bisa mengetahui informasi lebih detail. Yang keenam atau yang terakhir unsurnya yaitu how atau bagaimana. Unsur ini memuat bagaimana peristiwa tersebut dapat terjadi. Nah, pada bagian ini biasanya dijelaskan secara kronologis kejadian peristiwa. Artinya diinformasikan juga runtutan kejadian peristiwa secara detail dalam berita sehingga informasi bisa tersaji secara utuh, lengkap, dan sistematis. Baik, materi selanjutnya yaitu meringkas dan menyimpulkan isi berita. Nah, di sini maksud dari meringkas adalah suatu cara penyajian singkat suatu karangan asli yang panjang dalam bentuk pendek atau singkat. Meringkas isi buku sama dengan meringkas teks bacaan. Selanjutnya, menyimpulkan berita. Di sini, menyimpulkan berita artinya merangkum semua pokok-pokok isi berita ke dalam sebuah kesimpulan yang singkat namun tetap menyeluruh. Berikut langkah meringkas berita. Yang pertama yaitu mendengarkan atau membaca berita dengan seksama. Yang kedua, mencatat pokok-pokok atau unsur-unsur berita. Jawaban dari pertanyaan 5W1H. Yang ketiga yaitu menyampaikan kembali pokok-pokok atau unsur-unsur berita ke dalam karangan singkat. Selanjutnya, berikut langkah-langkah menyimpulkan isi berita. Yang pertama, kita harus mendengarkan berita dengan penuh konsentrasi. Yang kedua, kita harus mencatat pokok-pokok berita. Yang ketiga, kita harus menjadikan pokok-pokok berita menjadi kalimat. Yang keempat, kita menyimpulkan isi berita berdasarkan pokok-pokok berita. Dan yang kelima yaitu menyampaikan isi berita secara lisan maupun tertulis. Berikut ini contoh teks berita. Mari kita ulas bersama-sama mencari unsur 5W1H dan menyimpulkan pokok-pokok berita. Berikut contoh teks berita. 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 November, pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati truk. Truk-truk
Pelabuhan Merak oleh grup-grup pengangkut barang sembako pada 10 hari menjelang Lebaran. Tadi pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan yaitu yang pertama, teks berita. Teks berita adalah suatu bentuk laporan, tulisan, informasi atau pemberitahuan seputar keadaan yang bersifat umum yang baru saja terjadi dan disampaikan oleh wartawan di media massa yang disusun secara runtut dan sistematis. Lalu kemudian dapat kita simpulkan juga ciri-ciri teks berita. Yang pertama, menarik. Yang kedua, faktual. Yang ketiga, aktual. Yang keempat, diterima oleh masyarakat. Yang kelima, jelas. Yang keenam, kalimatnya sederhana. Dan yang ketujuh, segera disampaikan. Adapun unsur-unsur sebuah berita dapat disingkat dengan 5W1H atau adik singkat. Unsurnya yaitu apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Kemudian yang terakhir yaitu langkah-langkah menyimpulkan berita. Yang pertama, dalam menyimpulkan berita kita harus mendengarkan berita dengan penuh konsentrasi. Yang kedua yaitu mencatat pokok-pokok berita. Yang ketiga, menyajikan pokok-pokok berita menjadi kalimat. Yang keempat, menyimpulkan isi berita berdasarkan pokok-pokok berita. Yang kelima, menyampaikan isi berita secara lisan ataupun teknis. Baik, itu tadi kesimpulan materi pembelajaran hari ini. Setelah kalian menyimak penjelasan tadi, apakah kalian sudah paham dengan materi teks berita? Jika sudah, simaklah video berikut ini dengan cermat, kemudian tentukan 5W1H dan simpulkan teks berita tersebut. Tetap semangat, selamat mengerjakan, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, inilah sekilas info pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Nawa Yogi Kusuma. Pemirsa, banjir merendam pemukiman warga dan sejumlah bangunan sekolah di Lebak, Banten. Para siswa harus menanggalkan alas kaki untuk berangkat ke sekolah. Guyuran hujan deras selama 3 hari membuat aktivitas warga dan para siswa terganggu. Salah satunya di Sekolah Menengah Negeri 1 Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Banjir setinggi 30 hingga 50 cm membuat siswa harus berjalan menerjang genangan menuju sekolah tanpa alas kaki. Meski demikian, para siswa tetap semangat belajar. Hingga tadi malam hujan masih mengguyur wilayah Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Warga berharap sistem saluran air segera diperbaiki. Demikian sekilas info, terima kasih dan sampai jumpa.